Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Intan Jakaria. Hari ini saya akan menyajikan sebuah laporan dari kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Di balik pembangunan besar-besaran yang terus berlangsung, muncul persoalan yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu peningkatan volume sampah. Bangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST 1 di kawasan inti pusat pemerintah KIPP IKN berhasil rampung dan mulai digunakan. Fasilitas bernilai tinggi ini didesain sebagai pengolah sampah modern yang mampu menangani hingga 74 ton sampah per hari. TPST 1 bukan sekedar tempat pembuangan sampah biasa. Teknologi website itu energi di fasilitas ini memungkinkan sampah diolah menjadi sumber energi baru terbarukan, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang biasanya ditimbulkan oleh tempat pembuangan akhir konvensional. Jadi untuk TPST 1 IKN ini mulai berkontrak kita di Mei 2023 sampai dengan Desember 2024. Untuk progres sendiri, Bu Christine dengan teman-teman pendengar, di TPST sendiri sudah 95% dari target Desember 2024. Kami mohon doanya teman-teman pendengar juga agar di Desember akhir nanti sudah sampah-sampah di IKN, jika semua sudah kesini ya, ASN dan lain sebagainya, itu semua akan terolah secara terpadu. Pengolahan sampah padat di IKN dengan bantuan teknologi modern seperti website to energi menunjukkan bahwa krisis sampah dapat diatasi dengan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun upaya itu harus diperkuat agar pola tersebut bisa direplikasikan di seluruh Indonesia dan di lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Menurut pejabat otoritas IKN, pengoperasian TPST merupakan langkah strategis mewujudkan IKN sebagai kota modern, bersih, dan berkelanjutan, di mana sampah tidak lagi dianggap sebagai penyebab tetapi sumber daya yang dapat diolah secara ramah lingkungan. Harapannya di bangunan fisika, di bangunan produksi volume, sampah itu bisa diputar atau menjadi sirkular ekonomi untuk bisa digunakan oleh off-taker yang bisa mengolah atau mendaur ulang sampah-sampah yang bisa digunakan seperti plastik, kain, logam, dan lain-lain. Lalu sisanya akan dibakar yang non-valuable, yang tidak berguna, yang tidak bisa didaur ulang lagi. Permasalahan sampah bukan hanya terjadi di IKN, di berbagai daerah Indonesia. Persoalan sampah padat menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan terbaru, pemerintah menyatakan lebih dari 260 kabupaten dan kota berada dalam status darurat sampah, menandakan masalah ini bukan sekedar lokal tetapi krisis nasional. Kurangnya sistem pengelolaan yang efektif serta rendahnya kesadaran komunitas membuat banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir atau lingkungan, termasuk perairan dan permukaan tanah, yang berdampak buruk pada kesehatan dan ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, untuk berperan aktif mengurangi sampah melalui prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta mengimplementasikan ekonomi sirkular di Ciamis, Jawa Barat. Pendekatan komunitas dalam mengolah sampah menunjukkan hasil positif dan dijadikan contoh dalam penilaian nasional adil. Saya Nur Intan Jakaria mengakhiri laporan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.